Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Herawati Budiono tiba di tempat acara. Mohon tepuk tangannya semua. Sekali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Herawati Budiono. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, diiringi oleh paduan suara Maitreya. Bapak Ibu hadirin, sekali lagi tepuk tangannya untuk paduan suara Maitreya. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat malam dan selamat datang di Hall D2 J Expo Kemayoran, Jakarta. Dalam rangka perayaan Dharma Santi Waisak Nasional Umat Buddha Indonesia 2556 Buddhist Era 2012. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Herawati Budiono. Yang kami hormati para pimpinan lembaga negara, yang mulia para duta besar negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu, yang kami hormati para pimpinan agama Buddha, hadirin dan undangan yang kami muliakan. Namo Buddhaya. Perayaan Dharma Santi Waisak Nasional Umat Buddha Indonesia tahun ini dengan tema meningkatkan metta dan karuna, yaitu cinta kasih dan welas asih. Subtema, menuju pencerahan menjadi manusia yang arif dan bijaksana. 以慈悲喜舍，净化人心，成圣成智慧。诸恶莫作，众善奉行，自净其意，是诸佛教。 Untuk mengawali acara malam hari ini, marilah kita dengarkan bersama
Laporan Ketua Umum Panitia Waisak Nasional Umat Buddha Indonesia 2556 Buddhist Era 2012, Ibu Hartati Murdaya, didampingi para tokoh agama Buddha. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono, bersama Ibu Haja Ani Bambang Yudhoyono. Yang terhormat Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Budiono, bersama Ibu Herawati Budiono. Yang terhormat para pimpinan dan anggota Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia. Yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu kedua. Yang mulia para duta besar negara-negara sahabat. Yang terhormat para pejabat militer dan kepolisian Republik Indonesia. Yang mulia para biku sangha, para biksuni, para lama dan rinpoche, para rohaniawan agama Buddha. Yang mulia para tokoh agama Islam, Kristen, Katolik, dan Hindu. Yang mulia para pimpinan dan pengurus daerah perwakilan umat Buddha Indonesia. Yang terhormat para pimpinan dan pengurus majelis-majelis agama Buddha berbeda-beda aliran, anggota Walubi perwakilan umat Buddha Indonesia. Yang tercinta segenap umat Buddha Indonesia dan umat Buddha dari luar negeri yang khusus berkunjung ke Indonesia mengikuti acara Waisak dan Dharma Santi Waisak 2556 tahun 2012. Yang terhormat para tamu undangan dan hadirin sekalian yang berbahagia. Salam sejahtera dan salam bahagia. Namo Buddhaya. Di hari suci Waisak Nasional yang penuh bahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas berkah dan perlindungan Sang Buddha, Dharma dan Sangha, serta Tuhan Yang Maha Esa. Seluruh rangkaian kegiatan Trisuci Waisak 2556 tahun 2012 telah terselenggara dengan lancar dan sukses. Termasuk di hari silaturahmi Dharma Santi Waisak malam hari ini, kita dapat hadir dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Pada malam yang penuh berkah ini, perkenankanlah kami atas nama Panitia Waisak Nasional menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Ibu Ani dan Wakil Presiden Budiono beserta Ibu Herawati yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga dan sibuk dengan acara-acara kenegaraan. Namun saat ini tetap berada di tengah-tengah kita dalam rangka silaturahmi Dharma Santi Waisak 2556. Hal mana merupakan bukti betapa besarnya kepedulian beliau terhadap umat Buddha Indonesia dan umat beragama lain di tanah air. Mari kita doakan semoga beliau-beliau sukses
memimpin negeri kita tercinta semakin maju, jaya, makmur, serta sejahtera. Peringatan Hari Trisuci Waisak setiap tahun dirayakan oleh umat Buddha sedunia, termasuk umat Buddha di Indonesia, dengan tujuan untuk saling mengingatkan di antara umat Buddha agar tidak lupa meneladani perjalanan suci, riwayat hidup Sang Bodhisattva Siddhartha sampai menjadi Buddha, dimulai dari kelahiran di kerajaan Kapilawastu, mencapai penerangan sempurna menjadi Buddha di Bodh Gaya, dan wafat atau parinibbana di Kusinagar. Sehingga makna Waisak pada intinya ialah meningkatkan kesadaran Buddha Dharma, mendalaminya, melaksanakannya, dan mengamalkan dengan sungguh-sungguh. Tema Waisak 2556 tahun ini ialah meningkatkan metta dan karuna, yaitu cinta kasih dan welas asih. Dengan subtema ialah menuju pencerahan, menjadi manusia yang arif dan bijaksana. Rangkaian kegiatan Waisak diawali sejak tanggal 22 April 2012 dengan karya bakti membersihkan Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata secara serentak, juga membersihkan Taman Makam Pahlawan di daerah-daerah di mana Dewan Perwakilan Daerah Walubi berada. Hal mana disebabkan umat Buddha Indonesia patut menghormati jasa-jasa pahlawan kusuma bangsa yang telah berbakti tanpa henti mendirikan dan menegakkan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga saat ini kita telah bebas dari penjajahan negara-negara lain. Kini kita dapat hidup merdeka, damai, aman, dan sentosa. Kemudian pada tanggal 2 dan tanggal 3 Mei telah melakukan bakti sosial pengobatan gratis di pelataran Candi Borobudur, diikuti oleh sekitar 316 orang dokter dan para medis, yaitu dokter spesialis dalam, dokter umum, dokter bedah, dokter mata, dokter gigi, dokter spesialis anestesis, dokter THT, dokter spesialis anak, dokter spesialis kandungan, dan para medis yang terdiri dari apoteker, perawat bedah, perawat mata, petugas laboratorium analis, penata anestesi, didukung oleh sekitar 530 orang tenaga relawan dari berbagai latar belakang. Terlihat solid mulai dari build up di lapangan sampai breakdown atau pembongkaran di lapangan. Pengobatan gratis berhasil membantu 9.420 pasien yang terdiri dari operasi katarak, operasi pterygium, periksa mata, sekitar 1.477 pasien. Cabut gigi, tambal gigi, scaling gigi, periksa sakit gigi, bersihkan gigi, sekitar 1.308 pasien. Bedah minor, operasi dengan anestesi lokal, membersihkan luka-luka infeksi dan menjahitnya, sekitar 780 pasien. Pengobatan spesialis sekitar 627 pasien. Pengobatan umum sekitar 5.208 pasien. Pasien implan, KB, pasien kaki besar, pasien perut besar, dan pasien lain dengan penyakit yang tidak dapat dikerjakan di lapangan, kemudian dirujuk ke rumah sakit atas tanggungan panitia, sekitar 20 orang. Berkat program kesehatan pemerintah SBY yang sangat baik, sehingga bagi pasien dari warga miskin yang dirujuk ke rumah sakit ternyata juga gratis. Sehingga panitia merasa diringankan. Terima kasih kepada Bapak SBY dengan program-program pro rakyatnya yang ternyata efektif. Pada tanggal 4 Mei 2012 telah dilaksanakan upacara ritual pengambilan air berkah dari mata air Umbul Jumprit, Parakan, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah,
dibawa dengan prosesi mobil air dan mobil para rohaniawan agama Buddha ke Candi Mendut, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, untuk disemayamkan dan dibacakan doa untuk menjadi salah satu sarana puja di Candi Borobudur yang akhirnya dibagikan kepada umat. Pada tanggal 5 Mei telah dilakukan upacara ritual pengambilan api alam dari Merapen, Gerobokan, Kabupaten Purwodadi, dibawa dengan prosesi mobil obor, dikawal oleh barisan mobil para rohaniawan agama Buddha, dibawa ke Candi Mendut untuk disemayamkan. Kemudian esok harinya dibawa bersama-sama dengan barisan prosesi akbar umat Buddha dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur, juga sebagai sarana puja. Pada tanggal 6 Mei 2012, jam 8 pagi, seremonial singkat dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah beserta Ibu dan Pangdam Diponegoro serta Kapolda Jawa Tengah, Bupati Kabupaten Magelang. Sebagai yang pertama kali umat Buddha mendapat kehormatan menerima ucapan selamat dari Pemda sebelum dimulainya acara ritual detik-detik Waisak. Suatu kebahagiaan luar biasa bagi umat Buddha Indonesia karena merasa diperhatikan dan dilindungi serta dihargai. Pada jam 10 Pada jam 10.34 menit 49 detik, dipimpin oleh Biku Sangha, dilaksanakan meditasi menyambut detik-detik Waisak. Dilanjutkan dengan renungan dan pesan Waisak. Sekitar jam 1 waktu Indonesia bagian Barat, dimulailah prosesi akbar diikuti oleh sekitar 70 ribuan sampai 100 ribuan umat Buddha dari dalam dan luar negeri, termasuk dengan para turis dan para simpatisan yang tidak mau ketinggalan, turut bergerak dari Candi Mendut menuju Candi Borobudur. Ditutup dengan upacara ritual bersama, pradaksina, dan melepaskan seribuan lampion terbang ke udara. Suatu tanda bahagia dan permohonan berkah Waisak untuk kesejahteraan warga bangsa Indonesia dan umat manusia sedunia. Seperti kebiasaan umat Buddha Indonesia, rangkaian peringatan Waisak setiap tahun ditutup dengan Dharma Santi Waisak berupa silaturahmi umat Buddha dengan pemerintah, dengan perwakilan umat beragama lain, para duta besar, para tamu undangan, serta hadirin sekalian pada hari ini, tanggal 16 Mei 2012 di sini. Untuk kali ini akan menampilkan drama musikal berjudul Borobudur oleh Atisha Dipangkara Srijana dengan Bodhipata Pradipa, yaitu pelita jalan menuju pencerahan, melengkapi perjuangan meningkatkan cinta kasih dan belas asih menuju pencerahan menjadi manusia yang arif dan bijaksana. Atisha dilahirkan di Syahda, Istana Emas di kota Bangkala, India, putra Raja Kalyana yang baik hati dan Ratu Prabawati. Pasangan Raja dan Ratu memiliki 3 putra, yaitu Padmagarbha, Chandragarbha atau Atisha, dan Sri Garbha. Ketiga pangeran hidup penuh kemewahan. Namun Atisha sejak belia sudah berniat mengikuti jejak hidup kebiaraan. Ketika ketiga pangeran berusia dewasa, Baginda ingin mereka segera memilih pasangan hidupnya. Hanya Atisha yang menolak untuk memilih calon pasangan hidup. Di malam sebelumnya, Atisha bermimpi Grintara Bodhisattva datang dan mengatakan agar Atisha memilih jalan kesucian dan pergi ke Swarna Dwipa, yang kemudian dikenal sebagai Sriwijaya di Palembang, Sumatera Selatan, untuk bertemu
dengan Maha Guru Dharmakirti yang tiada duanya pada zaman itu, untuk memperoleh perwujudan penuh dari bodhicitta atau Buddha nature atau sifat alami Buddha yang berada di dalam diri setiap makhluk manusia. Atisa memohon diri kepada raja dan ratu sebagai orang tuanya untuk berangkat ke Swarna Dwipa. Kemudian sepanjang jalan Atisa menemukan berbagai rintangan yang luar biasa. Namun dengan tekad yang bulat, maka semua halangan dan rintangan berhasil diatasinya dengan cemerlang. Setiba di kerajaan Swarna Dwipa, bertemu dengan Raja Sri Chudamani Warman, didampingi oleh Maha Guru Dharmakirti sebagai penasehat spiritual dalam sidang tentang kerajaan Binatara yang agung dengan keluhuran dharmanya. Atisa berguru dengan Maha Guru Bumikirti di kerajaan Swarna Dwipa selama 12 tahun. Sekitar abad 20 kemudian, Atisa di Pangkara Srijana berkunjung ke desa Borobudur, Jawa Tengah, menyebarkan ajaran agama Buddha dalam kemasan Bodhipata Pradipa yang berarti pelita jalan menuju pencerahan. Mulailah dibangun Candi Borobudur oleh Raja Samaratungga, salah satu raja keturunan Wangsa Sailendra. Candi Borobudur dibangun seperti kitab suci dalam bentuk berbagai relief dengan konsep Tridhatu, yaitu Karma Dhatu, Rupa Dhatu, dan Arupa Dhatu. Karma Dhatu ialah dunia manusia yang masih di dalam pengaruh hawa nafsu kenikmatan duniawi. Semua makhluk yang berada dalam dunia ini masih dikuasai oleh mara, dilahirkan penuh dengan kemelekatan, masih jauh dari dharma ajaran menuju pencerahan sempurna, sehingga kehidupan selalu terbelenggu oleh penderitaan, lahir, tua, sakit, dan mati, berpisah dengan yang dicintai, berkumpul dengan yang dibenci, tidak tercapai apa yang diinginkan, berada di dalam lingkungan yang terus berubah-ubah, tidak ada yang kekal dan abadi, baik badan maupun batin, dan lingkungan kehidupan senantiasa berada di dalam tumimba lahir dan roda samsara. Rupa Dhatu ialah dunia kehidupan yang sudah dapat berkonsentrasi dan mulai mengenal dirinya yang sejati atau bodhicitta, kemampuan mengendalikan panca indera sebagai pintu masuk berbagai objek pikiran dan pemahaman yang dapat memicu terciptanya berbagai kotoran batin. Namun, di dalam formasi mentalnya masih tersisa belenggu hawa nafsu sang aku, hanya pada tingkat yang lebih halus. Kualitas manusianya sudah memiliki kemampuan berkonsentrasi lebih kuat dari manusia biasa. Tingkat samadhi sudah mencapai kesucian yang lebih tinggi, telah memiliki kemampuan supranatural di atas kehidupan manusia biasa, walaupun kotoran halus di dalam batinnya belum bersih total karena belum sempurna. Arupa Dhatu ialah tingkat kesucian batin yang telah mencapai alam tanpa batas, sudah terlepas dari ikatan bentuk dan ruang, mencapai tingkat kesadaran tanpa batas, telah memperoleh kebijaksanaan yang tertinggi, sunyata atau kosong tapi bukan hampa, hening tanpa batas, tingkat ketiadaan, batin terbebas dari segala bentuk kemelekatan, serta terbebas dari lingkaran tumimbal lahir. Tiada lagi kelahiran, yang berarti juga tiada lagi kematian. Sudah keluar dari roda samsara. Itulah seperti cita-cita Bodhisattva Siddhartha Gautama sebelum menjadi Buddha.
Sang Bodhisattva Siddhartha berjuang mencapai kesempurnaan dan menjadi Buddha hanya di usia 30 tahunan. Setelah wafat atau parinibbana, maka Buddha tidak akan terlahir lagi di rahim manapun juga. Demikian pula Atisha, Bodhisattva, dengan Bodhipata Pradipa telah menjadi Buddha. Seperti yang telah diketahui, di dalam kitab suci agama Buddha diterangkan bahwa banyaknya Buddha sebanyak pasir di sungai Gangga, yang artinya sangat banyak sampai tidak terhitung jumlahnya. Maka kepada umat Buddha Indonesia, berbanggalah bahwa Atisha datang dari India, nun jauh di sana, belajar pada Maha Guru Bumi Kerti di tanah air Indonesia, berhasil menjadi Buddha. Apakah tidak akan ada lagi di antara umat Buddha Indonesia sekarang dan yang akan datang kelak akan menjadi Buddha? Janganlah lupa, saat ini masih ada benda peninggalan nenek moyang berupa Candi Borobudur. Marilah kita bersama membangkitkan kesadaran Buddha, Dharma, dan Bodhicitta, senantiasa meniti hidup yang indah dan bermakna. Sebagai akhir kata, perkenankanlah kami atas nama Panitia Wesak Nasional Umat Buddha Indonesia dan atas nama pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana di dalam rangkaian Wesak Nasional dan di dalam Dharma Santi Wesak hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati. Selanjutnya, kami memohon Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berkenan memberikan arahan agar umat Buddha Indonesia ke depan dapat menjadi umat Buddha yang semakin efektif di dalam peran sertanya turut membangun serta mendukung kemajuan moral, kemajuan mental, dan spiritual warga bangsa Indonesia tercinta, menuju negara Indonesia yang lebih maju, lebih sehat, jaya, aman, sejahtera lahir dan batin. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hartati Murdaya.